Namun Yesus dengan tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus dengan sak dan prasangka? Bila kita lebih daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran, apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Doalah, doakanlah kami menurut kami, sekarang dan Tuhan Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Tetapi Yesus sudah berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada
kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikanlah kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Maria memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salib. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menangkan kamu memenuhi hukum Kristus. Kata Santo Paulus, saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita beban ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantu meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan terdados-terdados. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi kurban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini,
itu kau perbuat untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang ya Yesus yang baik. Walau dirancang namun karena terasa Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugas. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan dirinya sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk memulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Sejumlah wanita daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan sama. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharumkan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangis dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya.
Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang susah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, apakah sikap hati pada kisah sejarah. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah puncak gunung Golgota kita nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena beratnya penderitaannya, Yesus jatuh tertungkuk untuk ketiga kali. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permasa, sekarang dan selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka bekas penderitaan mulai berjalan. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina
Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari nikmat jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Maria dan Santo Yosef, ya Yesus yang baik, tibalah saat yang paling ngeri, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bunda Maria dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. ya Yesus yang baik. Mengapa? Namun membahagiakan bila-bila apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakah kita bahwa kurban manapun kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib putra-Mu menjadi rela untuk memanggut salib dengan setia dan tekun serta rela mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah kami rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarkanlah kami semua kepada kebangkitan demi perantaraan Kristus Tuhan kami.